Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang memiliki tatapan hampa dan seolah tak ada emosi di dalamnya, di mana pria ini berlatih pedang selama hidupnya untuk satu tujuan, yaitu menjadi pendekar pedang paling hebat dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini adalah pendekar pedang yang memiliki gelar paling hebat di dunia saat ini, yang mana si pria akhirnya bisa membunuh pendekar tersebut dengan sangat mudah, hingga membuatnya menjadi satu-satunya pendekar paling hebat di dunia ini. Layaknya Saitama yang menjadi pria paling kuat di dunia, si pria pun merasakan kehampaan dalam dirinya ketika tidak ada lagi musuh yang lebih kuat dan mampu mengalahkannya. Dan apa yang terjadi? Semua latihan dan tujuannya selama ini berubah ketika melihat seorang bayi perempuan yang merupakan anak dari klan musuhnya, di mana sisi humanis dan hati nuraninya tiba-tiba muncul yang membuat si pria menemukan tujuan baru untuk hidup, yaitu menjaga si bayi dan membuatnya tetap hidup. Meski perjalanannya penuh rintangan seperti didatangi para pendekar Ruyuk Awi yang tidak terlalu jago-jago amat, kemudian seorang nenek-nenek yang tak sadar umur yang juga berniat membunuhnya, si pria tetap konsisten hingga ia berpikir bahwa tanah ini sudah tidak lagi aman. Ia pun memutuskan untuk menemui sahabat lamanya di negara barat dengan tujuan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama si bayi. Dan inilah jalan seorang pejuang. Karena ingin hidup damai dengan kehidupan baru, si pria pun merubah namanya menjadi John sesuai nama saya, hingga akhirnya ia pun sampai di sebuah kota bangkrut yang kumuh, di mana itulah tempat teman lamanya tinggal yang ternyata ia sudah lama meninggal dunia. Name's 8-Ball, like in the game. Sementara itu kita akan melihat sang guru besar merupakan pemimpin klannya si John, yang mana si guru besar ini sedang memeriksa tempat terakhir si John singgah dan menemukan sebuah kertas yang menjadi petunjuk kemana si John pergi. She will always be the enemy. Dan mari saya jelaskan sedikit bahwa si John ini adalah bagian dari sebuah kelompok atau klan paling ditakuti, di mana klan mereka sudah terlibat perseteruan selama ratusan tahun, dan satu-satunya keturunan klan musuh mereka yang masih hidup adalah si bayi yang sedang dibawa oleh si John saat ini. Secara tidak langsung, si John dianggap mengkhianati klannya sendiri, yang mana sang guru besar ini berniat untuk membunuh si bayi, yang tentu saja si John tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Kembali ke si John bersama si bayi yang hidup terlantar di negeri orang, hingga tak lama muncullah seorang wanita baik hati yang mau menawarinya pekerjaan untuk menjadi seorang tukang cuci baju. Wanita ini bernama Lain, seorang wanita yang hidup sebatang kara di kota bangkrut ini. I always done the laundry around here. Tell you what I'm gonna do. You stay here. All right, now time to get to work. Hari pertama John bekerja, ia pun didatangi oleh 3 pemuda yang meminta John untuk mencuci baju mereka, yang mana ketiga pemuda ini dengan polontongnya bersikap jumawa di depan John, yang padahal jika mereka tahu siapa sebenarnya si John, saya jamin mereka akan kencing batu di celana sambil lari terbirit-birit. Sedikit informasi bahwa sebagian besar penduduk di kota kecil ini adalah para talent atau pemain sirkus yang memiliki keahliannya sendiri-sendiri, termasuk si Lain yang berambisi untuk menjadi pelempar pisau, namun tampaknya ia belum cukup siap melakukan hal itu, ditambah sepinya pengunjung menjadi faktor utama kenapa kota ini mengalami kebangkrutan.
Hari-hari John pun lalui dengan belajar mencuci baju, lalu memoe atau menjemur pakaian, kemudian bermain bersama penduduk di sana, dilanjutkan dengan menanam bunga yang agak mustahil bisa tumbuh, hingga si John menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan. Beberapa pekan berlalu, bunga yang ditanamnya pun kini tumbuh dengan lebat, di mana si John sendiri terlihat sedang bermain kartu dengan si Ucok, yang mana Ucok ini sering kalah taruhan karena kesulitan melihat kebohongan dari mata kosong yang dimiliki oleh si John. You win. Show me what you got. Saat melihat Lain yang sedang sendirian di tengah kuburan, Ucok pun bercerita bahwa ketika Lain masih kecil, ia sebenarnya punya orang tua dan sang adik yang masih bayi, yang mana keluarganya tersebut sudah mati oleh seorang kolonel jahat yang telah membantai mereka semua dengan begitu keji. Si kolonel itu pun memang diceritakan sering mencari gadis-gadis muda yang memiliki gigi utuh dan bersih untuk menjadi pelampiasan hasrat hoha-hehohnya. Namun saat Lain yang menjadi korbannya, Lain nekat menyiram si kolonel dengan minyak panas yang membuat ia murka dan membunuh semua keluarganya. Lain sendiri dikira tewas oleh si kolonel, namun ternyata pelurunya tidak mengenai bagian vital yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai sekarang. But God ain't fair. And some people just ain't cut out for the knife. Simpati dengan masa lalunya, John pun melatih Lain cara melempar pisau yang benar, kemudian menunjukkan pedang legendaris yang sudah membunuh ratusan nyawa manusia dan sekarang sudah dalam kondisi tersegel agar dirinya tidak kembali menjadi sosok yang dulu lagi. You've sealed it. Hear what? The whipping. Tanpa ia sadari, sang guru besar ternyata sedang dalam perjalanan menggunakan kapal dan tak lama lagi akan menemui John untuk mengambil nyawa si bayi tersebut. John sendiri terlihat sedang melatih Lain menggunakan pisau, di mana John merasa dirinya kembali hidup dan memiliki keluarga yang sesungguhnya dan hidup bahagia di kota kecil ini. Sampai suatu hari, ketika mereka semua sedang mengadakan pesta, ada beberapa orang berkuda dan merusak kebun tanamannya, yang ternyata itu adalah kelompok penjahat di bawah pimpinan si kolonel. Setelah kejadian waktu itu, kini si kolonel pun menggunakan sebuah topeng untuk menutupi wajah buriknya akibat disiram minyak panas, yang mana tujuan si kolonel ke sana adalah untuk mencari wanita muda nan bersih yang akan dijadikan pelampiasan nafsu bejatnya. Never mind. Salah satu warga yang mengenakan kostum badut pun menjadi bulan-bulanan si kolonel dan pasukannya, dilanjutkan dengan membunuh sepasang suami istri hanya untuk alasan yang tidak jelas sama sekali. Por favor, no la mates. Ya, señor. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga ketika Lain ternyata masih ingat dengan bebenguk orang yang telah membantai keluarganya, di mana Lain berdandan dengan cukup menor dan berniat untuk membalas dendam. Thank you, gentlemen. No. We haven't. I like that. I was hoping you could teach me a thing or two. Mengetahui Lain nekat menemui si kolonel sendirian, John yang sedari tadi hanya diam dan menyaksikan perbuatan keji si kolonel pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan, di mana John terpaksa membuka segel pada pedangnya yang langsung diketahui oleh si guru besar. Assembly. Now.
Lain sendiri harus ketahuan setelah dirinya berniat untuk membunuh kolonel hingga saat ia akan digadabah rame-rame, muncullah si John yang langsung membantai mereka semua. Dengan memanfaatkan Lain, si kolonel pun berhasil kabur dari sana yang justru akan membuat semua penduduk kota dalam bahaya karena sudah pasti si kolonel akan kembali dengan membawa lebih banyak pasukan. Tak tinggal diam, si John beserta semua penduduk pun bekerja sama untuk merancang sebuah strategi yang setidaknya bisa memperkecil serangan dari si kolonel tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Semua warga sudah bersiap di posisi. Mereka sudah menyiapkan sebuah ranjau yang bisa meledakkan semua pasukan si kolonel. Dan betapa terkejutnya mereka ketika si kolonel membawa ratusan pasukan berkuda yang sangat amat di luar ekspektasi mereka. Si John berada paling depan untuk menyambut dan menghabisi mereka semua satu persatu menggunakan pedang di tangannya dan... Ya, si John pun kesulitan jika harus mengcover semuanya sekaligus, sehingga sisa warga termasuk Lain dan si bayi pun harus melarikan diri dari kejaran sisa pasukan si kolonel. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang terkejut karena tiba-tiba... Ya, muncullah sang guru besar bersama puluhan pendekar pedang yang mana mereka tidak akan segan-segan membantai mereka semua hanya untuk mendapatkan si bayi. Terjadilah peperangan di antara dua kubu, yakni para pendekar pedang melawan pasukan si kolonel, di mana keahlian pedang milik si klan guru besar pun harus melawan senjata milik pasukan si kolonel tersebut. John sendiri terus melindungi Lain dan si bayi, di mana ia terlibat pertarungan dengan beberapa pendekar pedang yang tentu saja sangat mudah untuk dikalahkan. Dengan kekacauan ini, Lain pun menitipkan si bayi kepada si Ocok, yang mana si Ocok harus tewas di tangan si kolonel yang mencoba untuk menangkap bayinya agar si kolonel punya jaminan untuk tetap hidup. Mau sebanyak apapun pasukan si kolonel dan secanggih apapun senjatanya, hal itu tetaplah bukan tandingan sang pendekar pedang paling hebat sepanjang sejarah manusia. Yang menarik adalah John ternyata memiliki kecepatan melebihi peluru yang membuat si bayi berhasil diselamatkan. Tak ingin dibunuh dengan begitu mudah, John pun memberikan kesempatan itu kepada Lain untuk membalas dendam, di mana mereka berdua terlibat pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh si Lain ini. Setelah semua pasukan si kolonel dan para pendekar sudah mati, kini saatnya John harus berhadapan langsung dengan sang guru besar alias orang yang telah melatihnya sejak kecil.
Do you think you will tell her? You came to me to be strong. You do not belong here. Berlokasi di luar, Jon pun beradu keahlian dengan gurunya sendiri, yang mana seperti kita tahu bahwa sejak awal saya sudah tegaskan, si Jon ini adalah pendekar paling hebat dalam sejarah umat manusia, yang pastinya sang guru akan tewas dengan begitu mudah, dan inilah yang terjadi. Udah wek gitu doang. Merasa bahwa takdirnya sebagai pembunuh dan pendekar pedang tidak bisa ditinggalkan, Jon pun menitipkan si bayi pada Lain dan memutuskan untuk pergi berkelana. Legend has it he never stopped walking. Always making sure to keep as much distance as possible. Setelah bertahun-tahun berkelana, sampailah Jon di benua Antartika, di mana Jon bertemu dengan puluhan pendekar pedang es yang mau mereka main sendiri-sendiri atau keroyokan pun, si Jon 100% tetap akan menang. Tamat ending yang sangat mengadrenalinkan.